Nah, terlebih dahulu kita akan memahami tentang menentukan MR. Jadi, kepanjangan MR adalah massa molekul relatif. Yang rumusnya MR sama dengan sigma AR unsur pembentuknya. Nah, di sini ada simbol sigma. Arti sigma kan sejumlah. Jadi untuk menentukan MR, kita tinggal menjumlahkan AR dari masing-masing unsur yang membentuk suatu molekul ataupun suatu senyawa. Nah, AR itu apa ya? AR itu adalah massa atom relatif. Jadi setiap unsur itu punya nilai AR-nya masing-masing. Nah, untuk AR ini telah tertera pada tabel sistem periodik unsur. Masih punya kan tabel SPU-nya? Oke, sekarang kita mau lihat AR pada tabel SPU. Nah, jadi AR itu terdapat pada bagian atas dari suatu unsur nih. Ini kan banyak nih angka-angka. Yang termasuk AR adalah bagian atas, yang bagian atas. Berarti kayak si Li, AR-nya sama dengan 6,939. Nah, biasanya dibulatkan. Berarti kalau Li sama dengan AR-nya 7. Seperti itu. Oke, contoh yang lain kita lihat AR dari si Ca. Nah, ingat ya yang bagian atas. Berarti 40,078. Yang kalau dibulatkan berarti ARCA sama dengan 40. Ya. Begitu juga dengan unsur-unsur yang lainnya, nilai AR-nya bisa dilihat pada tabel SPU. Ingat ya, yang bagian atas. Nah, jadi kayak si oksigen, yang mana sih AR-nya? Yang ini. 15,9994 atau kalau dibulatkan sama dengan ARO 16, ya. Kita lanjut ke penjelasan. Jadi ingat, MR itu nggak susah menentukannya, tinggal menjumlahkan nilai AR dari unsur-unsur yang membentuk suatu molekul atau senyawa. Oke, contohnya di sini kita mau menentukan MR dari H2O. Ya, kita jawab yang pertama MR H2O. Berarti kita harus tahu dulu bahwa si H2O ini terdiri dari dua unsur H dan satu unsur O. Nah, dari sini kita bisa hitung MR untuk H2O tersebut. Oke, berarti MR H2O sama dengan 2 dikali AR dari si H. Kenapa 2? Karena jumlah H pada H2O ada 2. Nah, ditambah 1 dikali AR O. Karena jumlah O pada H2O cuman 1. Dah, tinggal kita masukkan aja. Berarti 2 dikali ARH berapa? Lihat di SPU. Oke, kita lihat ya. ARH, ingat yang bagian atas, 1,0079. Berarti kalau dibulatkan sama dengan 1. ARH sama dengan 1. Ditambah 1 dikali ARO. Tadi ARO 16 ya. Hasilnya berarti 2 dikali 1, 2. Ditambah 1 dikali 16, 16. 2 ditambah 16 sama dengan 18. Nah, inilah dia MR dari H2O. Gimana? Gampang kan? Oke, kita ambil contoh yang kedua pada senyawa H2SO4. Yang B ya. H2SO4. Berarti pada H2SO4 terdiri dari 2 unsur
H, kemudian 1 unsur S, dan 4 unsur oksigen. Nah, maka untuk menentukan MR-nya, MR dari H2SO4 sama dengan, sama ya pengerjaannya seperti yang di H2O, 2 dikali ARH. Karena hanya pada H2SO4 ada 2. Kemudian 1 dikali ARS. Dan yang terakhir ada apa lagi tadi? O. Sebanyak 4 dikali AR. Tinggal masukin nilai dari masing-masing AR. 2 ARH tadi 1, 2 dikali 1 ditambah 1 dikali. Ayo kita lihat ARS berapa pada tabel SPO. Mana S? S di belerang ya. Nih, inilah dia nilai AR-nya. 32,066. Berarti kalau dibulatkan sama dengan 32. Oke. Dikali 32 ditambah 4 dikali berapa tadi ARO? Ya 16. Sama dengan berarti 2 kali 1 2 ya. Ditambah 1 kali 32 32. Ditambah 4 dikali 16. Ayo berapa? 64. Maka hasil MR untuk H2O sama dengan 98. Itu dia. Gimana? Udah 2 contoh untuk menentukan MR. Bisa? Oke, kita masuk ke contoh yang C. Ya. Yang C misalnya CH3COOH. C. CH3COOH. Berarti pada senyawa ini terdapat berapa atom C-nya? Kita lihat CH3COOH. Di sini ada 1, tapi di sini juga ada 1. Berarti totalnya ada 2 unsur C. Kemudian ada unsur H. Berapa jumlahnya? Di sini ada 3 dan di ujung ada 1. Berarti dijumlahkan ada 4 unsur H. Dan yang terakhir untuk unsur O ada 2 unsur O. Oke, kita hitung MR-nya. MR CH3COOH. Nah, berarti 2 dikali ARC 2 ya, betul. Ditambah hanya ada 4, berarti 4 dikali ARH ditambah yang terakhir O-nya ada 2 dikali ARO. Oke, tinggal masukkan nilai masing-masing AR dan nanti akan didapat berapa MR CH3COOH-nya. Oke, kalian hitung sendiri. Begitu juga dengan yang D, mungkin untuk menentukan MR ini harus bisa terlebih dahulu melihat berapa jumlah unsur masing-masing yang menyusun suatu senyawa ya. Kalau udah masuk ke penjumlahannya pasti kita semua bisa ya kan. Jadi langsung aja yang ke D ya. Yang D yaitu AlOH 3 kali. AlOH 3 kali. Nah, berarti pada senyawa ini terdapat yang pertama unsur Al sebanyak 1 unsur Al. Kemudian unsur O-nya, lihat rumus kimia senyawanya. AlOH 3 kali. Di sini ada tutup kurung, terus ada indeks 3. Nah, indeks 3 ini berlaku untuk si O dan juga untuk si H, ya. Jadi, kalau ditanya jumlah unsur O-nya ada berapa pada senyawa ini? Berarti ada 3 unsur O. Begitu juga dengan si H.
3 unsur H. Gitu. Nah, tinggal menentukan MR-nya. Ya. MR dari AL OH 3 kali sama dengan tuh AR-nya jangan lupa lihat di tabel SPO. Oke, yang E senyawanya H2C2O4 2H2O. H2C2O4 2H2O. Oke. Kita tentukan. Untuk unsur H-nya. Di sini kan ada 2. Di belakang juga ada 2H2O. Jadi, jumlah unsur H pada senyawa ini, nah yang pertama 2 dari yang di depan ditambah dengan H2O yang di belakang. Jumlahnya ada berapa? Kalikan koefisien dengan indeks yang kita pelajari sebelumnya ya. Berarti 2 kali 2, 4. Nah, 2 ditambah 4 itulah total H pada senyawa H2C2O4 2H2O. Berarti 2 tambah 4 sama dengan 6 unsur H. Kemudian yang C. Kebetulan yang C kan cuman ada yang ada di depan aja, belakang nggak ada yang C. Berarti C-nya ada 2 unsur C. Nah, yang terakhir O-nya. O-nya di sini ada 4, kemudian yang di H2O ada 1 kali 2. 2 ya, 1 kali 2, 2 ditambah dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6 unsur O. Oke. Nah, tinggal menghitung MR-nya. Berarti 6 dikali ARH ditambah 2 dikali ARC. Tambah lagi 6 dikali ARO dan tinggal dijumlahkan. Seperti itu menentukan MR. Semoga bisa dipahami ya.